Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari pembahasan diam atau pembahasan sabar atau pembahasan mengalah atau pembahasan jangan membalas keburukan dengan keburukan dan seterusnya, saya melihat kadang-kadang sebagian dari kita memahaminya tidak utuh, memahaminya tidak kondisional, tetapi mengeneralisir pemahaman itu dalam kasus apapun, dan ini tidak berlaku dalam Islam. Karena dalam Islam itu selalu ada yang namanya dawabit, detail masalah. Masalahnya apa dulu? Sehingga nggak boleh seseorang itu mengeneralisir sebuah jawaban kalau ternyata memang kasusnya berbeda. Kecuali hikmah ya, kalau hikmah boleh. Hikmah yang sama untuk kasus yang banyak. Contoh hikmah keutamaan istighfar. Ada yang datang bilang, saya belum dikaruniai anak. Apa ya yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Datang lagi, saya belum dapat pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Saya ribut dengan pasangan. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Kebun saya kering. Apa yang harus saya lakukan? Banyak istighfar. Dan seterusnya, itu hikmah. Kalau hikmah itu kayak mutiara. Dia punya banyak sisi dan semuanya bercahaya. Tapi kalau jawaban yang sifatnya adalah hukum dan seterusnya, fikih, ini nggak bisa mengeneralisir semua masalah dengan satu fatwa. Kadang-kadang dalam satu hal dia boleh, tapi dalam kondisi yang lain dia menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Nah, pemahaman tentang pembahasan kita bab diam kemarin, ketika kita menyimpulkan bahwa diam itu adalah pilihan orang-orang bijak, diam itu adalah baik, diam itu justru cara kita membela diri, gitu kan ya? Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Itu dua kalimat yang berbeda. Diam cara paling baik untuk membela diri, bukan membela agama. Kalau membela agama atau ada kemungkaran kita diam, itu kalau bahasa ulama dia adalah syaitan dalam wujud manusia. Nauzubillah min dzalik. Gak boleh diam. Cuman kita juga perlu belajar kalau gak boleh diam terus kita ngapain. Karena ada orang bilang kita gak boleh diam, tapi dia juga gak ngerti ngapain setelahnya, nyikapinnya gimana, ngeresponnya gimana, ekspresinya gimana. Nah, ini semuanya adalah pembahasan yang tidak satu kali pertemuan. Kita harus membahasnya secara berturut, kemudian kita mencoba memahaminya dari semua kondisi. Kemarin kita membahas masalah bahwa diam itu adalah cara untuk membela diri yang paling baik. Nanti fadilahnya akan ditolong oleh Allah, dinaungi malaikat, didoain malaikat. Itu hanya berlaku kalau yang dicela, difitnah, dibully, dihina, apalagi dicaci, di hate speech adalah personal pribadi kita. Berlaku kalau yang dihina itu adalah pribadi kita. Walaupun tetap kemarin saya tegaskan pilihan sikap bukan hanya diam. Kita boleh bersikap dengan merespon. Seperti yang saya cerita ada Rachel dia merespon. Tapi dengan cara agak easy going, santai gitu. Enggak terlalu emosional. Itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap menjelaskan. Tabayun bahasa yang sering kita dengar. Itu juga boleh. Atau kita mengambil sikap marah. Atau ada orang ya, jangan kita lah ya. Kalau dalam kasus ini ada orang mengambil sikap marah, dia tersinggung. Kita harus memaklumi karena dia manusia biasa selama marah dan tersinggungnya tidak berlebihan. Jadi ini banyak pilihan sikap. Tapi di antara semua pilihan sikap itu ternyata pilihan diam menjadi salah satu yang terbaik. Salah satu yang terbaik, bukan satu-satunya. Sehingga nanti kalau ada ustadz lain atau ada anggapan lain mengatakan ini pilihan yang terbaik ketika kita lagi disakiti secara pribadi, itu juga mungkin salah satunya. Saya nggak mau mengatakan, mengklaim satu-satunya yang terbaik itu adalah yang saya katakan. Enggak, salah satunya. Ternyata diam adalah salah satu pilihan sikap paling baik dan paling insya Allah luar biasa hasilnya kalau kita sedang mengalami kezoliman terhadap diri kita secara pribadi. Tapi terhadap orang yang dalam tanggungan kita, keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara kita, bahkan saudara seiman kita, itu beda lagi.
Karena kalau misalnya ada saudara seiman kita disakiti, kita diam, berharap terus nanti malaikat akan mendoakan kita, ini kayaknya ini agak klise ya. Enggak seperti itu pemahamannya. Kalau saudara seiman kita dizolimi, disakiti, maka berlakulah hadis Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Yang zalim atau yang terzolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong saudara kami yang terzolimi, kami mengerti, maklum, itu sesuatu yang semua orang insya Allah memaklumi. Maklum itu bahasa Arab, maklum. Tapi menolong saudara kami yang menzolimi, itu gimana? Kata Nabi, cegah dia dari perbuatan zalim, berarti engkau telah menolong dia. Ini artinya menolong saudara kita yang dalam keadaan terzolimi, teraniaya, difitnah, disakiti, kita boleh menolongnya, kita boleh merespon, kita boleh membela, tapi dengan cara-cara yang juga harus ada di dalam etika moralnya seorang yang beriman. Tapi kalau diri kita, maka contoh-contoh yang saya angkat kemarin rata-rata lebih ke sikap dia kalau dia pribadi yang disakiti. Ada siapa kemarin? Maryam. Ada Aisyah nanti di surat An-Nur, ketika Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan, Aisyah diam. Maryam dituduh berzina, nggak punya suami tapi punya anak, Maryam diam. Nah ini artinya yang dituduh, yang disakiti itu adalah personal orangnya, sehingga sikap orang itu adalah diam setelah dia mencoba untuk tabayun sewajarnya. Sekali, dua kali, setelah itu tidak dilanjutkan karena sudah dijelaskan, sehingga tidak berlanjut dengan perdebatan. Itu adalah tutorial diam dalam kondisi ketika kita sedang disakiti. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dibully, yang difitnah, yang dicela, yang dihina itu adalah agama. Bukan pribadi kita, tapi agama. Contoh yang bagian dari agama udah gak bisa dipisahin itu pertama adalah masalah Allah sebagai Rabb. Sembahan, pencipta, pemilik, pemelihara, harapan kita, tempat kita bergantung, pokoknya dengan segala keluasan makna Rob. Kalaupun gak utuh, agar mudah dipahami kita menyebutnya Tuhan. Walaupun itu bukan kalimat yang bisa menjelaskan secara utuh dari makna Rob. Tapi setidaknya sedikit menjelaskan kepada kita, oh Allah berarti Tuhan. Kalau Allah sebagai Tuhan yang dicela gimana? Kalau Nabi sebagai Rasulullah, kekasih Allah, teladan kita, kekasih kita yang dicela gimana? Kalau syariat yang dicela gimana? Kadang-kadang bukan dicela secara langsung, tapi dibikin jadi tidak berharga. Itu juga mencela kan? Ada hal yang sakral dalam agama dibilang sesuatu yang biasa aja. Ini nih sesuatu pencelaan dengan cara yang tidak langsung terhadap agama. Nah, gimana kita responnya? Apakah kita diam? Apakah kita merespon? Terus gimana cara kita ngerespon? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Jadi bisa dibilang malam ini tuh kayak diam part 2 lah. Jadi masih tema yang sama, tapi kelanjutannya supaya kita dapat tambahan angle. Oh, kalau angle-nya gini ternyata sikapnya nggak sama, berubah lagi. Oh, ternyata kalau angle-nya ini hasilnya beda lagi gitu. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang diam part 2 ini, cara kita menyikapi orang yang menyakiti hal-hal yang prinsip dalam keimanan kita, Allah, Rasulullah, syariat, Al-Quran, hadis, ulama, apalagi orang soleh, termasuk bahkan saudara, keluarga, masyarakat, tetangga, mukmin disakiti, gimana sikap kita? Maka sebelumnya yuk kita sama-sama tilawah dulu firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 181. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.